Sebelum kita mulai pelajaran, tadi pagi ini nggak olahraga dulu nggak? Udah olahraga? Udah olahraga apa? Main voli pagi-pagi. Wah, luar biasa. Ini yang belum sarapan? Angkat tangannya. Ada nggak? Semuanya sarapan? Belum? Sarapan? Berarti semuanya sarapan? Ya, harus sarapan ya. Kenapa harus sarapan? Karena sarapan itu penting ya. Itu akan membantu kita konsentrasi dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melatih senam dulu. Melatih otot-otot fisik kita supaya konsentrasi dalam belajar. Coba semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Oke, berdiri ya. Kalian tahu nggak permainan Marina Marijo? Ada yang pernah? Marina di atas. Nah, belum tahu ya. Nah, ini kasih tahu dulu ya. Kalian ikuti gerakan ibu ya. Coba perhatikan. Jadi nanti setiap gerakan itu ada namanya, ya. Oke. Sambil menyanyi kita melatih otot ya, senam gerakan. Siap. Kalau gini berarti Marina. Tunjuknya seperti itu ya. Ini Marina. Ya. Kalau gini berarti menari. Kalau gini berarti di atas. Kalau gini berarti menara ya.
menara gini, di atas gini, menari, Marina ya. Marina menari di atas menara. Nah, kalau Marina gini, nah kalau ada lagi Marijo. Kalau Marijo itu kan laki-laki ya. Kalau Marina perempuan, cantiknya manis ya, seperti Noviani. Nah, kalau Marijo kuat, nah kayak siapa di sini kuat? Semua laki kuat ya. Rafa, Marijo kuat. Nah gini ya, Marijo. Marijo menari di atas menara, ya. Ingat? Ingat. Nah, oke, kita mulai. Siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menari. Lagi ya. Stop. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Marina, Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marina, Marijo menari. Nah, sekarang ibunya nggak akan menyanyi, tapi hanya gerakan saja. Kalian yang menyanyi dan ikuti ke gerakan. Ya, siap ya. 1, 2, 3, konsentrasi. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Marina, Marijo menari di atas menara. Lagi siap. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marina, Marijo menari. Marina, Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marina, Marijo menari. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Silakan duduk. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan tanya dulu nih, pembelajaran kita yang minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, tentang itu nama Allah. Tentang nama Asmaul Husna. Bukan tentang Apa? sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Allah. Ada sifat wajib dan juga ada sifat Mustahil. dan juga sifat Jaiz. jaiz, ya. Materi kita hari ini adalah tentang alat terpuji dalam kehidupan. Lihat enggak? Apa saja alat terpuji dalam kehidupan itu? Keren ya. Kan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui active learning dan tanya jawab peserta didik dapat menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten dan benar. Ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, contoh, dan dampak positif sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dengan benar. Dan yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menceritakan kisah yang berkaitan dengan dampak positif dan
dari perilaku ikhlas, taat, taub, dan taubat dalam fenomena kehidupan dan aneka. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Coba kalian simak baik-baik video berikut ini. Nanti kalian Ibu tugaskan untuk menulis ya pertanyaan kira-kira tayangan video tersebut menjelaskan tentang apa. Jadi apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Oke, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam sebuah cerita Rasulullah SAW pernah mengisahkan kisah orang yang bersedekah tiga kali salah. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, malam ini saya pengen sedekah, tunjukkan saya seseorang yang membutuhkan sedekah saya. Lalu dia keluar dari rumahnya. Pas dia keluar dari rumahnya, dia menemukan seorang laki-laki. Dia katakan, ini adalah sedekah untuk dia kasih uangnya, hartanya sedekah untuk laki-laki tersebut. Besok pagi tiba-tiba orang-orang di kampung itu mengatakan bahwa semalam ada seorang pencuri yang bersedekah. Sehingga laki-laki yang bersedekah ini merasa dia salah untuk bersedekah kepada pencuri. Dia sembunyi seharian. Malam kedua dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, tunjukkan saya seseorang yang berhak menerima sedekah. Saya akan berikan harta saya kepada dia. Semoga menjadi manfaat. Keluar dari rumah, dia melihat seorang perempuan, lalu dia berikan sedekah dan perempuan ini menerima. Besok pagi orang-orang pada heboh dan mengatakan semalam seorang pezina, seorang pelacur mendapatkan sedekah. Dia merasa menyesal lagi dan merasa sedekahnya sia-sia, salah. Akhirnya malam ketiga dia berdoa lagi, ya Allah, kali ini beri saya petunjuk, saya ingin bersedekah kepada orang yang berhak menerima sedekah. Dia keluar dari rumahnya, dia melihat seorang laki-laki lewat, dia berikan sedekah. Laki-laki itu diam saja sambil mengambil apa yang diberikan. Besok pagi orang mengatakan semalam ada orang kaya dapat sedekah. 3 kali dia bersedekah, 3 kali dia merasa gagal, 3 kali dia merasa salah. Kenapa? Yang pertama dia sedekah kepada pencuri, kedua dia sedekah kepada pezina, ketiga dia sedekah kepada orang kaya. Sehingga akhirnya dia merasa sepertinya Allah tidak mengabulkan keinginannya. Malam keempat dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah mengutus kepada laki-laki ini seorang malaikat untuk memberitahu kepada dia tentang sedekahnya. Malaikat yang mengatakan, ya fulan, sedekahmu yang pertama Allah terima, karena ketika kamu bersedekah kepada pencuri itu telah menghalangi dia dari mencuri, karena dia tidak mungkin mencuri untuk mendapatkan harta. Sedekahmu yang kedua juga Allah terima, karena lewat sedekahmu kamu telah menghalangi seseorang dari berzina, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan sehingga tidak perlu berzina. Sedekahmu yang ketiga juga Allah terima, karena dengan sedekahmu kamu telah menyadarkan orang kaya yang kikir sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan. Inilah keberkahan dari niat yang baik. Ini adalah penjelasan dari hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya Allah membalas, memberi ganjaran, memberi pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bahkan kadang-kadang kalau niat kita benar, kalau kita berikhtiar untuk melakukan amal soleh ternyata keliru, Allah tetap memberikan kita pahala sesuai dengan niat kebenaran. Allah tidak melihat penampilan kalian, Allah tidak melihat perbuatan kalian, Allah melihat adalah isi hati kalian. Sudah jelas ya? Semuanya perhatikan? Kira-kira dari tayangan video tadi ada nggak pertanyaan dalam benak kalian atau kesimpulan yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi? Coba Ibu mau tanya nih sama siapa ya? Tadi sama Zakwan ya. Oh, silakan Zakwan. Kesimpulan. Iya, apa yang coba kalian Ibu mau tanya kepada
kepada Zahwan ya. Kira-kira Zahwan tadi memperhatikan ya tayangan video tadi. Nah, apa yang Zahwan dapatkan dari tayangan tersebut? Tentang apa? Tentang ikhlas. Jadi apa? Ikhlas itu memberikan separuh kepada pengemis. Coba ibu tanya sama Rizky, coba Rizky. Ya. Jadi yang tadi aku lihat dan bersedekahlah dengan ikhlas dan kepada siapapun yang penting. Jadi apa ya? Yang penting masih ikhlas ya kasih sange kalau hayat kalau sesange penting ikhlas bersedekah. Jadi ikhlas itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Tulus. Ikhlas itu artinya apa? Tulus, betul ya. Injar apa? Tulus hati. Selain itu apa lagi? Jadi ikhlas itu apa? Tadi yang lain sudah melihat ya tayangan video tersebut bahwa ada 3 orang apa? Ada seseorang yang ingin bersedekah. Nah, 3 kali dia merasa salah ya. Yang pertama dia bersedekah kepada pencuri. Yang kedua Pezina. Yang ketiga orang kaya. Namun kenapa dia merasa gagal? Dia memberi yang bukan berhak diberi. Dia mengira bahwa dia itu bersedekah kepada orang yang salah. Padahal Allah itu tidak memandang ya, tidak melihat kepada siapa dia bersedekah, tapi apa melihat itu niatnya. Betul, niatnya itu apa? Ikhlas karena Allah. Dan ternyata buah dari keikhlasannya itu, nah ternyata dari yang ketiga itu terdapat keberkahan kan. Yang pertama ada yang tahu nggak? Mencuri gimana? Ya, pencuri orang yang suka mencuri, jadi tidak akan mencuri karena mendapat sedekah dari orang yang sedekah. Pintar ya. Orang yang mencuri jadi terhalang ya, tidak mencuri lagi karena bisa mendapatkan sedekah dari orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah apa? Berzina. Coba hikmahnya apa? Jadi orang yang dari Pezina adalah bersedekah kepada pezina. Ternyata di balik itu semua hanya apa? Yang tadinya menjadi tidak benar. Kemudian yang ketiga apa? orang kaya. Orang kaya, ya orang kaya. Hikmahnya apa? Ya, yang kaya itu jadi malu ya. Itu bersedekah kepada orang kaya. Nah, ini dia sadar ya. Bukan dia tidak pikir lagi. Dia benar-benar bermanfaat. Nah, oleh karena itu nanti itu akan tugaskan untuk kalian ya sebagai itu akan tugaskan untuk mencari ya, mencari tahu tentang yang jelas. Nah, ciri-cirinya, kemudian apa lagi? Dampak positif ya, dampak positifnya dan cara-cara bagaimana menjadi seorang yang ikhlas itu. Nah, kalian nanti akan mencari cara berkelompok, cara berdiskusi, cara berkelompok. Nah, selanjutnya nanti yang pertama ini tentang ikhlas. Ikhlas itu berasal dari bahasa Arab ya. Apa? Akhlaso yukhlisu ikhlason. Artinya berusaha. Ini ikhlas menurut istilah itu apa? Mengerjakan segala perbuatan yang baik semata-mata karena mengharapkan Allah ya. Nah, orang yang ikhlas itu disebut apa? Mukhlis. Nah, sifat ikhlas itu memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk Allah semata. Nah, jadi amal perbuatan manusia itu tidak akan diterima ya, tidak akan diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas. Itu berdasarkan hadis Nabi. Nah,
Itu diantara pengertian tentang ikhlas. Selanjutnya, ciri-ciri. Nah, ciri-ciri perilaku ikhlas apa saja? Jelaskan bahwa beribadah dan beramal baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya itu karena Allah. Yang beramal beribadah itu niatnya itu harus karena Allah, ya, bukan karena manusia, karena ingin dipuji misalkan contohnya, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Nah, yang namanya ikhlas itu berarti tidak mengharapkan imbalan. Ada nggak di sini yang mau memberikan contoh nih, contoh beramal baik hanya karena Allah, contoh apa? Angkat tangan, contohnya, silakan. Ayo, apa? Dalam ini contoh ya, perilaku ikhlas beramal baik yang hanya karena Allah. Beramal. Kasih ilustrasinya seperti apa? Ya, ada yang bisa mengilustrasikan? Beramal baik hanya karena Allah. Silakan Rehan, coba. Ya. Berlimpah tanpa dilihat orang dan dengan hati ikhlas hanya karena Allah. Berlimpah bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena Allah. Jadi mensedekahkan secara sembunyi ya, secara sembunyi. Jadi tidak ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Atau misalkan kita disuruh nih, kita disuruh sama orang tua. Nah, misalkan kita disuruh sama orang tua ke warung membelikan bawang, dia itu menuruti perintah orang tuanya. Nah, ketika dia pulang, dia itu dikasih uang sama mamanya. Nah, barang itu menolak, tidak ingin menerimanya karena dia itu ikhlas membantu orang tuanya. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan, ya. Jadi tanpa pamrih, mengharapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Itu ya, diantaranya ciri-cirinya itu tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Karena ingat-ingat kebaikan kita, nggak bisa disuruh pada orang lain. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau kita mengungkit-ungkit kebaikan kita, itu namanya tidak ikhlas. Ya, sebaiknya supaya itu jadi amal ibadah, maka itu harus disembunyikan, ya, supaya dapat pahala, jadi nilai ibadah. Paham ya? Paham. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nah, oke, yang ketiga nih, cara-caranya, cara-cara berperilaku ikhlas. Cara-cara berperilaku ikhlas itu yang pertama, menyadari bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Nah, amalan yang hanya diterima Allah itu adalah amalan yang ikhlas. Kalau misalkan kita berbuat hanya ingin dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, berarti itu yang didapatkan ini itu misalkan ya, ingin apa namanya, ingin terlihat baik di depan teman misalkan, yaitu misalkan apa ya, bukan karena Allah, tapi ingin apa, supaya dipuji. Nah, itu yang didapatkannya itu hanya pujian dari manusia, bukan dari Allah. Ya. Lalu bagaimana cara kita apa supaya kita itu ikhlas? Ya, itu menyadari bahwa amal itu tidak akan diterima Allah jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Jadi itu kita harus sadar ya. Nah, yang kedua itu melatih diri beramal baik saat tidak dilihat orang lain. Nah, selanjutnya
Artinya melatih diri beramal baik tidak mengharapkan keuntungan pribadi. Contohnya kan kayak misalkan kita mau menengok yang sakit ya. Nah, kita mau menengok yang sakit nih, itu kan beramal baiknya seperti apa? Berarti kita mau misalkan mengumpulkan dana dalam orang ya sakit. Nah, dananya itu benar-benar harus dikasihkan kepada orang yang sakit, bukan malah diambil. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu melatih dirinya seperti itu. Jadi harus amanah ya. Jadi tidak mengharapkan keuntungan pribadi, harus ikhlas. Kemudian cara-cara yang lainnya adalah menjauhi sifat-sifat anania, itu egois, ya, sama bahagia dan sama dulu. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Nonton contohnya ini ya. Nah, contoh berperilaku ikhlas. Setiap hari, Marwah membantu ibunya berjualan di pasar setelah pulang sekolah tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari siapapun. Jadi ini ikhlas karena Marwah dia bantu membantu ibunya. Kemudian yang kedua, Pak Hasim, seseorang yang dermawan, dia rajin bersedekah tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Hal itu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan dibalas Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan
meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila wanita menunaikan sholat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Dari beberapa pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ketaatan seorang istri kepada suami
moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran Allah SWT. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena itu biasa dibersaat. Hidupnya lebih terangkat jauh dari sifat tidak terakhir. Tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan selalu Maka kami mendapatkan bisa dikasih ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan buat kelompok ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan orang lain nyaman, mengetahui Ciri-ciri perilaku ikhlas beribadah dan beramal baik tanpa karena SPT. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak makan dipuji oleh orang lain, tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. sekian dari komunitas dilarang pulangan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan keterangannya atas yang kami miliki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taubat, maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Taubat akan mempresentasikan tentang pengertian taubat. Kenalkan, nama saya Rafa Fadi Akbar, ini Mijan, ini Mutia, dan ini Lili, dan itu Nol kita. Di sini kami akan menjelaskan taubat. Yang pertama, Pengertian taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu taba yatubu taubatan, yang artinya kembali atau rujuk. Taubat menurut istilah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi dosa itu kembali. Taubat yang bersungguh-sungguh disebut dengan taubat nasuha. Perintah taubat Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat 8 dan surat An-Nur surat 24 ayat 31. cara-cara memperoleh taubat ini perilaku taubat. Yang pertama, menyadari bahwa dosa membawa kerugian. Yang kedua, rajin berdoa dan memohon maaf kepada Allah SWT. Yang ketiga, banyak introspeksi diri. Yang keempat, banyak beristighfar kepada Allah SWT. Dan yang kelima, memohon maaf kepada sesama manusia jika berbuat salah kepada sesama manusia. Ciri-ciri orang yang bertaubat. 1. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. 2. Menghentikan perbuatan dosa itu. 3. Semakin tekun beribadah dan beramal saleh. 4. Berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Contoh dari berperilaku taubat. Rama menolak permintaan ibunya untuk membeli gula di warung. Melihat ibunya kecewa, Rama sadar dan menyesal. Kemudian Rama meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Dampak positif dari taubat.
akan memperoleh kembali jalan hidup yang benar. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak mengulanginya lagi. Memperoleh semangat hidup baru, dapat mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat, dapat menimbulkan kesamaan bagi lingkungan dan nyaman dengan pergaulan. Demikian yang bisa dipresentasikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok kaum yang berdiri ke depan. Ini ada kan terlalu tidak ada angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kaum, saya Lisa dan teman saya Tasya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian khauf, ciri-ciri khauf, cara-cara khauf, contoh perilaku khauf, dan dampak positif dari perilaku khauf. Yang satu, pengertian khauf. Khauf itu berasal dari bahasa Arab khaufu yang artinya itu adalah rasa takut. Khauf menurut istilah adalah perasaan takut dan khawatir akan sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tetapi khauf itu berbeda dengan rasa takut biasa. Ciri-ciri perilaku. 1. Merasa takut hanya kepada Allah. 2. Merasa hamba baiknya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berhati-hati dalam berkata dan bersikap. 4. Ibadahnya semakin hari semakin baik. Cara-cara memiliki rasa khauf ada 4. Yang satu adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melupakan kebaikan yang telah dilakukan dan mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah memperbanyak mengoreksi diri. Dan yang keempat adalah berani berpikir, bersikap, dan bertindak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku dari khauf itu adalah makan dengan yang rajin, sholat lima waktu. Walaupun kali tidak bermain teman-temannya, akan sadar bahwa sholat itu adalah sebagian dari kewajiban. Bagi setiap muslim, akan khawatir dan takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika akan meninggalkan sholat. Dampak positif perilaku itu dapat meningkatkan kualitas berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berhati dalam promosinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dapat menjaga kewajiban berbuat baik karena selalu mengharap ridhonya. 4. Tidak mau melakukan dengan dosa kecil yang telah dilakukan. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan hari ini, Ibu akan bertanya ya mengenai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi dari awal sampai akhir kita belajar tentang apa saja? Coba yang pertama, mengenai pengertian ikhlas, taubat, taat, dan khauf. Selanjutnya, ciri-ciri ya. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang yang berperilaku khauf, taat, ikhlas, dan taubat. Selanjutnya, cara-cara berperilaku taat, taubat, khauf, dan ikhlas. Selanjutnya, apa lagi? Dampak positif berperilaku taubat, taat, khauf, dan ikhlas. Yang terakhir, contoh perilaku taubat, taat, khauf, dan ikhlas. Nah, di antara pembelajaran kita itu, Ibu mau tanya nih, di antaranya mengenai cara-cara berperilaku taubat. Di antaranya apa? Yang pertama itu Menyadari bahwa dosa itu membawa kerugian. Setuju nggak? Setuju. Kemudian yang kedua, rajin berdoa dan memohon maaf kepada Allah. Ya, rajin memohon maaf kepada Allah. Kemudian apa lagi? Banyak sendiri. Selanjutnya banyak beristighfar ya. Nah, selanjutnya untuk cara berperilaku taat. Di antaranya apa? Apa itu pengertian dari taubat? Ada yang kayak tahu? Kita angkat tangannya. Silahkan ya. Pengertian taubat berasal dari kata bahasa Arab yaitu taba, yatubu, taubatun yang artinya kembali atau rujuk. Menurut istilah taubat berarti kembali setelah melakukan perbuatan dosa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi. Kasih ya. Terakhir ya. Alhamdulillah ya pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya atas perhatian dan kerjasamanya. Nah, selanjutnya untuk bahan evaluasi, kalian silahkan kerjakan. Nah, pada link yang sudah Ibu buat ya dalam Google Drive, Google Form. Nah, ini alamat websitenya. Kalian tinggal klik saja, kemudian kalian kerjakan di HP ya, atau boleh di laptop atau HP. Nah, ini waktunya itu 1 hari ya. Jadi hari ini kalian kalau sudah pulang, nah kalian kerjakan di rumah. Nah, batas waktunya itu 1 hari. Jadi kalau kalian mengerjakannya besok, berarti sudah lewat ya. Nah, setelah